Selamat datang di channel Efek Jurnal Target baik teman-teman untuk analisa minggu depan tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023. Seperti biasa kita mulai dulu dari indeks dolar. Itu yang mesti diperhatikan adalah zona yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu di kisaran 102.500 itu yang akan menjadi support fokus untuk minggu ini. Kemudian 103, selanjutnya 103.500, kemudian untuk resisten sendiri itu ada di 104.500 sampai dengan yang kedua ada di 105.300 dan terakhir 105.75. Secara fundamental ya, fundamental hati-hati untuk minggu depan ini masih padat sekali terkait dengan beberapa data, terutama nanti hari Kamis dini hari itu ada rilis suku bunga dan pernyataan FOMC. Jadi hati-hati, ini ada potensi sebelum rilis FOMC ini ada potensi pelan-pelan ngerambat ke atas. Yang dikhawatirkan adalah 102.500 ini mampu tertahan dan keluar dari zona tersebut. Kalau misalkan untuk minggu ini 103.75 atau zona yang di blok biru ini sampai jebol, ada potensi harga indeks dolar itu akan menguat kembali. Yang menjadi fokus untuk minggu ini yang teratas adalah kisaran area 105.300 sampai dengan 105.75. Oke, mungkin itu aja untuk ulasan indeks dolar ya. Jadi sekali lagi hati-hati, ini untuk saat ini harga masih tertahan di 103.75 dan harga mampu tutup di atasnya. Pantau saja itu di kisaran area yang di blok biru ini, yang di sini. Selama harga tidak mampu melewati, ini ada potensi sideways sampai menjelang rilis suku bunga. Itu intinya itu aja. Cuman kalau ini sampai jebol, ada potensi harga gerak ke atas 105.75 kemungkinan yang akan menjadi fokus minggu ini. Selanjutnya emas XAUUSD ya, ini menarik sekali untuk time frame 4. Ini kita masuk dulu ke H1 aja karena ini sudah terlalu tinggi. Jadi untuk referensi ya, referensi masih netral dulu kalau untuk emas. Terkait nanti minggu depan ini padat untuk fundamentalnya, takutnya malah keseret. Kalau mau buy pun atau open posisi pembelian ini sudah telat, karena ini harganya itu dari minggu yang kemarin itu naiknya sudah sangat signifikan sekali. Takutnya nanti di time frame yang lebih besar di D1 ke atas ini sudah mau mencapai zona supply itu di kisaran 2005.00 untuk areanya sampai dengan 1996 kurang lebih, dan sebagai supportnya sebagai resistennya ada di 1995. Kemudian yang kedua adalah resisten 2015 dan area zona supply ada di 2021 sampai dengan 2012 untuk yang terbawahnya. Jadi hati-hati, ini sudah mau sampai. Yang perlu diperhatikan itu di time frame H1 aja. Ini kelihatannya ini agak, kalau diukur dari 1914 sampai dengan harga sekarang ini pergerakannya kecil, tapi ingat ini besar. Oke. Ini sangat besar sekali, jadi hati-hati. Ini karena memang diperkecil aja, jadi untuk chartnya biar kelihatan. Yang perlu diperhatikan untuk supportnya itu ada di zona demand yang paling bawah adalah 1935.00 sampai dengan 1927.00 sebagai supportnya di 1928. Kemudian yang kedua, zona demand yang kedua adalah 1961 sampai dengan 1955 dengan area support ada di 1958. Kemudian yang terdekat ada di 1977 sampai dengan 1970, area support ada di 1975. Kemudian resistennya ada dua, fokus untuk minggu ini ada dua, 1995 dan 2015. Referensi netral dulu, cuman nanti perhatikan aja kalau misalkan yang pertama adalah harga terkoreksi, mampu terkoreksi dan harga mampu tutup kembali di atasnya 1975. Selama zona demand ini tidak jebol, ini ada potensi menjadi referensi untuk melakukan pembelian, cuman untuk targetnya nggak bisa jauh-jauh, maksimal adalah ada di 1995. Itu yang pertama. Kalaupun misalkan digambar untuk emas posisi pembelian, tunggu koreksinya kurang lebih mendekati 1975. Selama zona demand ini tidak di break atau jebol, pastikan kembali ada penutupan di atasnya 1975 baru trade ini bisa dibuka. Cuman untuk risikonya sangat kecil, targetnya itu tidak bisa jauh-jauh di atasnya 1995. Cuman kalau mau open posisi sekarang ini sangat rawan karena harga sudah mau menuju ke sana. Kalau memang nanti koreksi ya diambil, kalau tidak mending tunggu di zona supply di kisaran 2005 sampai dengan 1996. Selama zona supply ini tidak di break, ini ada potensi nanti terlepas dari fundamental ya. Kalau misalkan ini mampu menahan dan mampu tutup kembali di bawahnya 1995, ini akan menjadi referensi penjualan dengan skenario yang pertama adalah
tentunya open posisinya harus di bawahnya 1995. Kemudian untuk stop loss itu harus ada di atasnya resisten 2015. Untuk target itu target ya sebenarnya sih, target yang pertama ada di kisaran 1958 ini ya, untuk yang TP1, TP2 ada di sini. Cuman ini bukan untuk trade 3-4 hari selesai. Intinya itu aja. Jadi perlu dipahami, hati-hati karena kalau mau referensi yang kedua ini masih ngelawan tren. Intinya tunggu kurang lebih ya, kalau misalkan zona supply ini mampu menahan, itu tunggu di kisaran area 1995 sampai dengan 2005. Pastikan zona ini tidak break ke atas, baru nanti tinggal tunggu konfirmasinya ke bawah, tutup di atasnya, tutup di bawahnya 1995, baru nanti cari setup penjualan dengan skenario targetnya adalah yang pertama ada di kurang lebih di kisaran area 1958 yang akan menjadi TP1, kemudian TP2 itu ada di 1927, dengan catatan ya ini bukan untuk 3-4 hari selesai. Intinya itu aja. Kalau misalkan kita kasih label ya ini untuk referensi pertama, cuman ini abaikan jika harga tidak mampu koreksi. Untuk take profitnya itu maksimum adalah 1995. Untuk area entry pastikan kalau misalkan nanti terjadi koreksi itu harga harus mampu tutup kembali di 1975 dan zona demand yang ini tidak di break ke bawah atau tidak jebol, itu kurang lebih di 1976 untuk area entry-nya. Kemudian untuk stop loss-nya itu kurang lebih di kisaran 1966. Ini untuk yang referensi pertama. Atau karena ini sudah mendekati zona supply, itu perhatikan aja nanti selama ini tidak di break atau jebol zona supply yang atas 2005, pastikan nanti ketika harga balik arah, konfirmasi pembalikan arah harus ada di bawahnya 1995, baru trade ini bisa dibuka dengan target stop loss itu kurang lebih di kisaran 2019 sebagai stop loss. Kemudian area entry tentunya di bawahnya 1995, sementara kita ambil dulu yang 1992. Selanjutnya untuk TP1 itu 1958 dan TP2 ada di kisaran area 1928, kurang lebih di kisaran area tersebut. Ingat, ini bukan untuk 3-4 hari selesai, jadi pikirkan baik-baik. Pastikan nanti skenario-nya adalah kalau misalkan nanti ini terjadi, misalkan harga mampu menuju 1958, segera majukan stop loss untuk ngelock trade yang sudah dibuka. Intinya itu aja, sabar dulu. Kalau misalkan zona supply paling atas 2005 ini jebol, tunggu yang di atasnya lagi di kisaran area 2012 sampai dengan 2021. Oke, mungkin itu aja untuk referensi indeks dolar dan gambaran sedikit untuk emas. Hati-hati mengenai fundamental minggu depan, ada potensi volatility-nya tinggi kembali. Selalu gunakan stop loss setiap kali entry posisi. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.